Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sembilan 92,4 MHz Perempat RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, selamat malam ya. Kita ketemu kembali di program Pojok Seni Budaya edisi Senin 22 Maret 2021, yang mana selama 1 jam ya kita bakal ngobrol asik nih bersama narasumber kita malam hari ini. Dan tentunya sahabat budaya, program Pojok Seni Budaya ini sahabat budaya bisa melihat langsung di channel YouTube-nya Perempat RRI Padang. Nah, sahabat budaya, Randai ini adalah salah satu dari sekian banyak ya tradisi seni dan pertunjukan Minangkabau yang sudah ada, yang sudah populer secara turun-temurun sampai generasi muda. Nah, kalau malam hari ini sahabat budaya, kalau nyebutin generasi muda, pasti dong ada generasi muda yang cinta dengan seni tradisional Minangkabau, terutama di Randai ini. Nah, saat ini kita sudah terhubung di via Zoom sahabat budaya. Dengan narasumber kita ada Muhammad Satria Erlangga. Kita sapa dulu. Halo Satria, selamat malam. Ya, halo. Iya, selamat malam, Kak. Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini Satria? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini kalau boleh tahu asli Padang atau memang di luar kota Padang ini tinggalnya? Asli Padang. Asli Padang, oke deh. Dan tentunya sahabat budaya nanti bisa bergabung ya pada malam hari ini. Bergabung ya pada malam hari ini nanti di line telepon di 0751 812414 atau di 0811 66092440 atau ke via WhatsApp-nya ya dengan nomor yang sama, yang nomor kedua aku sebutin sahabat budaya. Oke deh Erlangga, ini sebelum ada yang bergabung ya, ini pengen tahu nih, kan ini Satria ini dari BSTM FIB Unan ya. Iya. Ini itu divisi Randai ya. Iya, betul. Nah, kakak mau nanya, kenapa sih tertarik dengan tradisi atau seni tradisi Randai ini? Kan banyak ya generasi muda itu bisa pilih seni musik Minangkabau. Nih kenapa milih Randai? Boleh tahu dong, ceritain sama kita. Kalau keinginan memilih Randai itu karena kesukaan, Kak. Kesukaan. Keinginan gitu. Baik. Sekitar sudah kelas 1 SMK dulu. Jadi saya di sekolah di SMKI. Oke, SMK 7 Padang ya. Ya, Kemudian? dulu kan namanya SMKI. Jadi di sana sekolah itu kan identik dengan kesenian. Iya benar. Kebetulan saya di jurusan teater, Kak. Di teater tersebut ada namanya teater tradisi dalam bentuk Randai. Benar. Dari situ saya tertarik dengan Randai, Kak. Baik, itu karena memang jurusan tradisi, teater tradisi Randai. Nah, apa sih keunikan yang pertama-tama ini? Pasti dong sedikit awal-awal bergabung atau mempelajari Randai itu sedikit canggung, atau ini kok kenapa ya ada silat, ada di dalam Randai itu ada silat, ada dendangnya. Nah, keunikan apa yang Satria dapat pertama kali perdana mempelajari Randai ini, kalau boleh tahu? Kalau pertama kali karena tepuk galembongnya, Kak. Menepuk celana tersebut gitu kan. Jadi benar. menghasilkan bunyi-bunyi yang unik gitu. Iya.
Kakak aja mendengar ketika teman-teman main randai itu, wah semangat banget karena tepukan-tepukan dari ke celana gelembongnya itu mengeluarkan sebuah bunyi yang wah bawa semangat gitu loh. Nah, iya Kak. Oke, nah selain keunikan itu ya, ada nggak keunikan lainnya karena tertarik dengan tradisi randai itu? Oh, kalau yang lainnya tuh kayak seperti cerita-ceritanya gitu Kak. Oke. Banyak cerita-cerita yang ditampilkan di dalam randai itu berbentuk berbagai macam berbagai macam jenis juga, berbagai macam cerita gitu Kak. Jadi suatu hal yang ilmu juga lah tuh. Baik. Kan di bidang teater Kak kan. Jadi membaca naskah-naskah randai itu seakan-akan ingin belajar juga gitu. Oke. Membaca naskah orang-orang itu. Iya, sama seperti acting kita ya kalau di randai ini. Wah, ini beda ya. Ini acting di layar TV. Kalau Satria actingnya tuh berbudaya, berbudaya gitu ya di randainya. Nah kan tadi Satria nyebutin nih kalau menghafal naskah-naskahnya. Nah, ketika memainkan peran itu biasanya dalam suatu cerita di randai itu peran yang biasa Satria dapatin itu apa gitu? Kalau semenjak saya di sekolah ya Kak, pernah jadi peran utama. Oke. Itu pernah jadi ayahnya juga pernah. Oke. Berbagai peran ya. Iya Kak. Iya. Nah ini kan banyak ya peran-perannya, ada seorang ayah, terus ada jadi peran utama. Itu biasanya yang cerita yang diangkat dalam tradisi randai ini berbau budaya kah? Atau memang ada sebuah isu di masyarakat yang dibawa ke teater gitu, ke dalam randai ini atau bagaimana? Biasanya sih Kak, kalau randai itu biasanya ceritanya itu berlatar belakangi dari Kaba Kak. Oh Kaba, baik. Terus? Ya, Kaba dari Minangkabau. Oh jadi Kaba ya, dari Kaba. Berarti Kaba itu sama dengan kayak cerita-cerita yang ini ya, yang dulu-dulunya gitu. Ya, cerita-cerita rakyat yang ada di Minangkabau gitu. Salah satunya yang pernah Satria mainkan sama teman-teman itu apa ceritanya? Cerita Anggunan Tongga. Anggunan Toga itu apa itu yang dibahas dalam cerita? Kalau di cerita Anggunan Tongga itu menceritakan tentang seorang pemuda yang ingin merantau pergi mencari mamak-mamaknya yang ditangkap. Jadi awal ceritanya tuh si Anggunan Tongga ini pergi ke Galanggang, pergi ke Madu Ayam. Jadi lawan dari Anggunan Tongga itu kalah Kak. Baik. Karena kalah, dia menghasut Anggunan Tongga bahwa dia tidak mempunyai mama. Dia sendiri di sini, tapi mama-mamanya di sana sudah terkurung. Jadi Anggunan Tongga ingin pergi mencari mama-mama tersebut, ingin itu dibawa pulang. Oke. Wah ini sudah hafal sekali ya, karena memang selalu dapat peran itu ya. Nah ketika memainkan sebuah cerita Anggunan Tongga ya judulnya ya, nah itu harus berapa lama sih Satria sama teman-teman untuk berlatih untuk kerandanya? Karena kan ini ada silatnya, ada musiknya juga ya, dan itu ada peran-perannya. Harus berapa lama untuk menghafal naskah, untuk belajar gerakannya dan ekspresinya itu harus berapa lama sih Satria kalau boleh tahu? Kalau belajarnya itu tergantung sih Kak. Kalau Ustaz kan udah dari kelas 1 SMK ya. Jadi memainkan itu tuh sekitar 3 bulan sudah bisa. Jadi kalau Kabang Anggunan Tongga itu, Randai Anggunan Tongga itu Ustaz ikut di randainya Pariaman Kak. Oh baik. Di Pariaman. Tapi kalau waktu di sekolah Ustaz pernah
memainkan naskah Randai itu Pulang Kabako. Oh, Pulang Kabako. Nah, ini apa nih ceritanya kalau Pulang Kabako ini? Cerita tentang Pulang Kabako kayak seorang pemuda juga, dia dikawin paksa oleh ayahnya gitu, Baik. untuk pulang ke Bako, tapi pemuda tersebut, anaknya tersebut menolak gitu, Baik. Karena pemuda tersebut sudah ada calonnya untuk dinikahi, tapi ayahnya tersebut bersikeras untuk anaknya itu pulang ke Bako, ke kemanakannya. Oh, baik, masih ke sanak saudaranya tibanya ya. Nah, itu pasti dramatis sekali itu ya. Nah, ketika sedang menampilkan sebuah di Randai itu ya sebuah cerita, ada tadi cerita Pulang Kabako atau Anggunan Tongga. Ini ada nggak terjadi kesalahan? Nah, ketika terjadi kesalahan di atas pentas itu, bagaimana sih untuk supaya orang-orang audiens itu nggak tahu kita terjadi melakukan kesalahan? Apa sih tipsnya? Boleh tahu, Satria? Kalau terjadi kesalahan kita biasanya kan kalau dari teater biasanya itu disebut improvisasi Kak, bisa improv. Ya, membuat seakan-akan tidak ada kesalahan gitu ya Kak. Nah, tapi pernah kalau dilihat kalau yang tahu kesalahan itu adalah kita yang memainkan Kak. Biasanya penonton tuh biar bagaimanapun penonton pasti nggak akan tahu gitu. Kalau itu tuh adalah salah. Iya. Biasanya sih improvisasi gitu improvisasi aja, baik. Dan tentunya kan SMKAI ini kan SMK 7 ya kalau orang banyak bilang, itu banyak banget ya anak-anak muda, anak generasi muda yang mempelajari seni-seni tradisional Minang, terutamanya salah satunya Randai ya bagi Satria. Nah Satria, ini kan memang dari SMK sudah mengambil jurusan teater tradisi. Nah kalau di perkuliahan bagaimana? Apakah ada atau lebih mempelajari lagi nih, bukan Randai saja yang Satria belajar, atau ada seni tradisi yang lain yang dipelajari ketika semasa kuliah ini? Kalau di masa kuliah aku kuliah di jurusan sastra Minangkabau. Baik. Jadi di jurusan sastra Minangkabau tersebut lebih mengacu kepada sastra sih Kak. Cuman ada kok unsur-unsur seninya di dalamnya, kayak mata kuliah Randai ada, mata kuliah silat ada juga, mata kuliah musik juga ada, musik tradisional ya Kak. Iya. Ada juga Kak di jurusan itu. Baik. Tapi lebih ke sastra sih Kak. Ke sastra. Berarti bisa dong tahu dong petatah petitih Minang itu ya. Kalau sastra banyaknya tahu. Tahu ya, karena kalau orang apalagi kalau ada tradisi kayak pernikahan lamaran itu pasti ada petata petitihnya ya dari mama-mama yang dituakan itu. Nah itu pasti bakal ketayang tidak tahu apa nih artinya. Nah nih Satria nih harus tahu nih ya, karena salah satu jurusannya itu sastra ya belajar. Oke deh. Nah sastra, ada nggak sih pengalaman yang menarik ketika sudah bergabung di BSTM Bengkel Seni Tradisional Minangkabau di FIB Unan? Apa sih pengalaman yang menarik yang Satria dapat dari sana gitu? Kalau pengalaman menarik juga banyak gitu ya. Apa itu banyaknya? Di saat acara-acara gitu ya bener. Ada satu hal menarik itu di BSTM. Jarang yang bisa nyetir mobil Kak. Oke. Nah itu apa? Ada sejarahnya sepertinya nih ya. Iya Kak. Jadi ada waktu itu kan acara ke Padang Panjang atau ke Agam. Iya. Jadi mobil sudah disewa, tapi yang membawa nggak ada gitu. Jadi kemudian kebetulan saat bisa kan. Jadi ada yang bawa ke lokasi, pas pula yang tampil gitu Kak. Oke, jadi multitasking ya.
Nah, tapi capek juga sih Kak. iya kau. Nah, ini kan tadi banyak ya, Satria barusan bilang ada kayak pertunjukan atau penampilan di luar Kota Padang. Nah, di Padang Panjang. Selain itu, ada nggak beberapa daerah lain di luar Kota Padang yang Satria sama teman-teman untuk menampilkan atau mengikuti sebuah festival budaya deh? Itu di mana saja sih pernah tampilnya Satria? Kalau saya pribadi sih Kak, sudah pernah kalau membawa Randai Kak. Iya, Randai. Sudah pernah ke Jambi, ke Palembang, sudah ke Medan, sudah tuh ke Jogja juga pernah. Wah, banyak ya beberapa daerah yang sudah dikunjungi. Nah, itu semasa SMK atau semasa perkuliahan ini? Ada yang pas waktu SMK, ada pas yang waktu kuliah. Kuliah itu dalam rangka perlombaan atau memang ada nih diundang nih dari fakultas ini, fakultas FIB Unan mengirim ada utusannya dari FIB Unan tuh untuk nampilkan semua tradisi Minang atau memang perlombaan festival gitu? Kalau satu-satunya Kak, kalau ke Jambi Kak. Iya. Waktu itu bicara prakirin PKL, magang gitu. Oke, magang ya. Ya, waktu magang ke Jambi, membawakan Randai gitu kan. Baik. Kemudian? Setelah itu kalau pas di Palembang. Nah, pas di Palembang itu mengikuti lomba Kak, mengikuti lomba 2N tingkat nasional. Oke, tingkat nasional. Mewakili Sumatera Barat. Wah, di ajang itu. Bagus juga. Ini bagaimana hasilnya? Juara? Enggak. Oh, enggak apa-apa. Yang penting bisa menampil, bisa. Itu ketika ikut kompetisi perlombaan ya, seperti di Palembang tadi ya, salah satunya itu Randai yang dibawakan. Yang ditampilkan itu cerita seperti apa sih? Kalau boleh tahu? Kalau di Palembang waktu itu kalau nggak salah membawakan cerita Rajo Sipatoka. Rajo Sipatoka itu apa? Mengisahkan apa? Menceritakan apa? Mengisahkan sebuah seorang raja yang ingin menikahi salah satu kemang desa lah ibaratnya. Oke. Seorang kemang desa di sebuah desa dan tetapi si perempuan tersebut nggak mau gitu Kak, menolak ya. Benar. Jadi dipaksa lah si perempuan itu untuk menikah dan si raja tersebut mengirim bawahannya gitu untuk menangkap atau menculik si kemang desa tersebut untuk dinikahi, untuk dibawa ke istana dan untuk dinikahi ya. Secara paksa ya. Tapi pas sudah tertangkap, sudah di istana, si kemang desa tersebut, si perempuan tersebut bisa melarikan diri Kak. Dengan kecerdikannya gitu. Baik. Jadi setiap cerita-cerita yang dibawakan di dalam Randai itu ada maknanya ya. Nah, itu biasanya dalam satu kelompok itu berapa pemain sih yang tampil? Kalau boleh tahu Satria? Yang di Palembang. Iya, di Palembang ataupun di mana gitu. Di Palembang sih salah satu contohnya. Di Palembang tuh ini bertujuh Kak. Bertujuh. Cuma 7 orang. Biasanya rame ya? Ya, kalau pas di Palembang itu sih bukan, kalau dikatakan Randai nggak juga sih Kak, karena lebih ke dramanya Kak, lebih ke teater, cuman ada unsur-unsur Randai di dalam teaternya gitu. Oke, ini biasanya minimal dan maksimal pemain dalam sebuah Randai itu harus berapa gitu? Ini selain 7 ya, itu karena bukan seperti Randai tapi seperti teater. Nah, biasanya harus berapa pemain yang dimainkan gitu? Kalau keseluruhan kita kurang lebih 20 atau 25.
Oke, banyak juga ya. Oke deh Satria, kita akan masih berbincang lagi ya, berbincang seru dengan Satria. Dan tentunya sahabat budaya bisa juga bergabung di line telepon di 0751812414 atau ke via WhatsApp Pro 4 atau di 081106609240. Dan Satria, kita akan jeda dulu, kita akan mendengarkan dulu yang berikut ini. Jadi tetap bersama kami sahabat budaya di 92,4 MHz. Oh Yuang, kok barang One ya? Capek lah Yuang, One yang duluan ke Mayuang. Onde mandi, baca rokonya. Antri lah dulu Yone. Tunggu sebentar, rami bana orang komane ya. Yuang, batanyo, nece Yuang ah. Apo? Bako tiba-tiba kini kok rame se taruh kadeu Yuang kok. Minggu patang One kamari langang-langang jo baru leh. Itu nih, rahasianya Uyung memasang iklan di RRI Padang, Radio Republik Indonesia Padang nih. Ponyo, kade Uyung jadi rami gini nih, Hah, bako bisa mode itu Yuang? Iyalah nih, RRI Padang tuh nih alah adolo pembagian pendengar samu saluran programannya mane. Pro 1 97,5 FM. Itu untuk pemberdayaan masyarakat nih atau untuk pendengar dari semua kalangan. Kalau Pro 2 90,8 FM, pendengarnya berasal dari kalangan anak-anak muda nih. Pro 3 88,8 FM khusus untuk saluran berita nih. Nah, yang terakhir Pro 4 92,4 FM untuk saluran tradisi dan budaya nih. Onde, banyak nyoleh saluran RRI Padang kok. Tuh apa hubungannya sama Kadewaang dan Ramiko Yuang? Ande Nikoleh, aduh lah hubungannya nih. Awak jadi bisa memilih ya di saluran awak akan meletakkan iklan awak tuh. Atau bisa lo awak tayangkan di sado salurannya nih. Iyo santiang Mayo. Iyalah. Bisa one bae lo mah iklan gale one ko Yuang ah. Gale hatu nih. Ali urui lah Yuang. Ayo beriklan di RRI Padang dengan pemancar yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Promosi dan publikasi Anda dapat didengar di seluruh Sumatera Barat. Untuk informasi selengkapnya, langsung datang ke kantor RRI Padang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang. Telepon 0751 21643. Kontak person Ari 081268 841083. Minangkabau mengandung keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petata, petitih dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
92,4 MHz Perompat RRI Padang. Oke deh sahabat Budi, kita balik lagi di program Pojok Seni Budaya Perompat RRI Padang. Dan tentunya masih bareng Satria nih ya. Ini seorang generasi muda yang cinta sekali dengan tradisi seni tradisional Minangkabau. Salah satunya itu randai ya. Oke deh, Randa pula. Satria, ini ada yang bertanya di via WhatsApp ya, kita baca dulu. Assalamualaikum Kak Riri dan Bang Satria, saya Rengga di Bypass. Mau tanya, apa saja peran pemain randai dan apa saja yang dilakukan dalam randai? Terima kasih. Oke, apa saja tuh peran-perannya? Mungkin peran yang Satria pernah mainkan kali ya, apa aja itu perannya? Boleh, silakan jawab. Ya Kak, peran-peran yang pernah saya mainkan itu kalau di Pulang Kabako pernah menjadi peran utama, pernah menjadi perampok yang membuat lucu-lucunya itu Kak, kocaknya ya, komedinya gitu. Oke. Ya. Pernah juga menjadi ayahnya seorang yang ayah dari peran utama itu yang ingin memaksa kawin Pulang Kabako gitu. Oke. Nah selain itu ada kalau nggak? Kalau di BSTM ceritanya itu pelito alam ya. Saya pernah memerankan sebagai perampoknya juga Kak. Oke, baik, banyak perampok nih. Kemudian apalagi perannya yang dimainkan? Kalau peran utama sebagai pelito alam sih pernah belajarnya sih Kak, cuman belum sempat ditampilkan gitu. Oke. Belum sempat sih, belum ada waktunya kali ya. Belum ada waktu. Iya. Nah, yang peran keduanya itu apa saja yang dilakukan dalam randai itu? Apa aja katanya yang dilakukan Satria? Kalau sebagai pemeran ya Kak. Sebagai pemeran sih ya pertama tuh harus jaga suara. Iya. Harus stamina tuh harus fit karena biasanya jika pemeran juga memainkan di lingkaran gitu Kak. Oke. Jika ikut dalam gerakan silatnya, juga ikut dalam menepuk-nepuk galembongnya juga. Oke. Jadi multitasking jadi ya. Harus stamina-nya harus ekstra daripada yang lain. Harus dong, demi penampilan yang bagus, yang bagus banget ya, kita harus banyak berlatih, banyak jaga kesehatan juga ya. Oke deh, nah ada lagi nih yang baru masuk bergabung di via WhatsApp kita. Malam, saya Wahyu di Blimbing, mau tanya apa saja unsur-unsur kesenian randai itu Bang Satria? Nah, apa saja itu unsur-unsurnya? Kalau boleh tahu nih, Satria. Unsur-unsur dalam randai itu ada dramanya. Baik, drama. Ada silat. Ada tari. Baik, kemudian ada musik. Ada musik, ada dendang. Ada kostum. Dan ada tata rias. Oh, tata rias. Oke. Itu yang untuk mempercantik tampilan ya. Jadi di dalam randai itu komplit lah semuanya. Komplit salah satu kesenian atau permainan anak negari yang komplit banget. Itu ada semuanya. Iya, ada. Yang mau lihat yang mau lihat teater ada di Randai, yang mau lihat tari ada di sini di Randai, yang mau dengar musik tradisional ada di Randai. Penting komplit ya. Itu salah satu, apalagi kalau ketika tampil ya, itu apalagi cerita yang menarik,
dengan didukung dengan musik, dengan kostum yang tradisionalnya banget gitu ya, dengan kocak banget, itu pasti senang penonton yang melihat pemain balet randai itu ditampilkan. Nah, Satria, sebelum ada yang bergabung ya di malam hari ini, kakak pengen tanya, ada nggak sih perbedaan sebelum pandemi sama sebelum pandemi dan sesudah pandemi atau saat ini gitu? Apakah ada yang dibedakan kegiatan atau latihannya? Kalau boleh tahu apa itu? Ya kalau masalah itu Kak, namanya pandemi ya Kak, nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Oh, nggak bisa jadi ya maksudnya tuh dalam berkesenian tuh susah Kak. Jadi kan namanya randai kan, kalau randai itu kan biasanya bersama-sama gitu Kak. Iya, berkelompok benar. Jadi kebanyakan kawan-kawan, teman-teman yang satu main di dalam randai itu pulang kampung Kak. Banyak pulang kampung. Iya. Jadi kalau sendiri nggak mungkin lah randai sendiri Kak. Nggak asik itu solo namanya, bukan randai. Nah, itu apa ya? Jadi kalau sebelum pandemi kan banyak tuh Kak, acara di sini lah kan, acara di sana, benar. acara di tempat itu, itu. Tapi pas pandemi dan sampai sekarang pun jarang nggak, hampir dikatakan hampir nggak ada Kak. Cuman kemarin ada sih lomba randai yang diadakan di Padang di Taman Budaya. Baik. Nah, tadi Satria bilang hampir tidak bisa kita untuk berkegiatan di kayak untuk memperdalam lagi randai. Berarti dong untuk latihan itu pasti terganggu ya. Nah, ada nggak sih mungkin ada latihan untuk, kan tidak bisa ketemu nih sama teman-teman, bisa dong secara virtual gitu untuk latihan randainya, atau mungkin Satria sendiri personal gitu latihan randainya di rumah ya, mendengarkan ceritanya atau bagaimana, supaya kan kadang kita nih kan kalau seandainya vakum ya nggak latihan-latihan terus kita lupa, supaya tidak lupa untuk gerakan itu bagaimana? Apakah Satria latihan sendiri di rumah atau cuma lihat video-video dulu, penampilan dulu terus praktikin di rumah atau bagaimana? Ya, kalau yang itu biasanya ya latihan sendiri aja Kak di rumah, kadang ya lihat video, kadang pergi ke tempat teman gitu kan. Mau cerita lah, atau ya mau latihan berdua bertiga aja gitu kan. Kadang kalau biasanya sih kalau saat mau ingin latihan tuh biasanya pergi ke sekolah sih Kak, ke tingkat 7 kan biasanya anak-anak sekolah ini latihan terus sih Kak. Oh iya dong, jadi, sekolah seni. Jadi kalau ingin latihan, ya pergi aja ke sekolah Kak. Lihat ada adik itu latihan, kadang mau juga ikut kan, langsung aja Kak, diajari sama adik-adiknya. Oke, ada wadahnya ya, alumni di sana. Jadi harus memanfaatkan ya. Oke deh, Satria nih, kalau boleh tahu ya, motivasi untuk tetap melestarikan seni tradisional Minangkabau terutama di randai ini apa sih motivasinya kalau boleh tahu? Motivasi Kak, kalau yang teruslah berkegiatan, teruslah berkesenian Kak, karena kesenian itu adalah ciri khas dari daerah tersebut Kak, kebudayaan dari daerah tersebut, jadi lestarikan terus. Kalau bukan kita sebagai anak muda, siapa lagi? Iya benar, harus melestarikannya, jangan sampai kayak terpengaruh dengan budaya luar, karena Sumatera Barat ini sudah diakui seluruh orang, seluruh negara atau internasional ya. Sumatera Barat ini penuh dengan tradisi yang kental banget, adat istiadatnya, seni tradisionalnya banyak gitu ya. Jadi banyak ragamnya. Jadi nggak vakum ke satu tradisi saja, rupanya banyak merangkul semuanya. Nah Satria, kita ke via WhatsApp dulu, ini sudah ada yang bergabung.
Assalamualaikum, saya Khairul ini lagi di jalan. Mau tanya berapa lama sih harus pandai memainkan randai itu, Bang? Oke, harus berapa lama? Sebenarnya tadi sudah dibahas ya, tapi boleh dibahas, mungkin baru bergabung nih di Pro 4. Boleh silakan Satria, harus berapa lama pandai randainya? Kalau biasa kalau belajar hanya sekedar belajar kah atau langsung ingin tampil gitu kan? Mungkin sekedar bukan sekedar sih, memang dari nol sih belajarnya tuh harus berapa lama, atau ketika penampilan kali ya ditanya sama Khairul ini harus berapa lama, karena kalau dari nol ya, wah itu nggak tahu ya harus berapa bulan ya untuk menguasai gerakannya. Kalau memang dari nol sih Kak, kalau dari nol tuh biasanya tuh 3, 4, mungkin bisa jadi 5 bulan Kak. Karena 5 bulan, tergantung kan manusia ini kan kadang daya ingat, daya tangkap itu kan ada yang lebih, ada yang kurang, ada banyak Kak, banyak. Jadi kadang di kelompok saat aja Kak, ada yang cepat nangkap, ada yang bisa langsung dicontohkan satu kali sudah dapat. Ada yang sudah dicontohkan berkali-kali, makan sampai besok enggak juga dapat gitu Kak. Ada juga tuh Kak. Jadi tergantung kegiatan masing-masing Kak. Kadang kalau misalnya cepat 3 bulan, 4 bulan tuh sudah bisa. Sudah mantap ya untuk memainkan gerakan randai itu ya, Satria. Oke deh. Nah Satria, selain menjadi penari randai, ada nggak sih skill dalam seni tradisional Minangkabau yang Satria kuasai gitu? Selain randai? Iya. Itu apa aja? Ya, kalau selain randai sih belajar apa Kak, alat musik gitu. Oke, alat musik apa itu? Kalau boleh tahu yang dimainkan atau yang lagi belajar? Cuman belajar aja sih Kak, cuman dimainkan kan. Kadang sedang lagi rehat, lagi istirahat kan Kak. Itu alat musik kan, alat musik tuh diam aja kan, saat main kan juga seperti talempong, gandang gitu. Oke. Ada salung. Belajar itu sih Kak, cuman belajar aja Kak. Oh, belajar aja, bukan fokus ke sana ya? Enggak. Iya. Nah tadi kan Satria bilang memainkan cuma belajar ya alat musik tradisional. Nah kalau di randai, kalau boleh tahu itu alat musik apa saja yang dimainkan di dalam randai? Di dalam randai itu biasanya talempong pacik, terus gandang, terus alat tiupnya tuh sarunai, saluang, bansi. Nah itu. Oh, saluang, bansi, sarunai. Berarti banyak alat musik yang dimainkan. Nah, Satria, kalau boleh tahu ya, ketika memainkan randai itu ya, nah apakah ada kesalahan teknis ketika penampilan? Kalau boleh tahu itu apa? Kesalahan teknis biasanya sih kesalahan teknis itu di pemain yang gelombangnya Kak, pemain yang melingkar juga kebanyakan yang ada kesalahan teknis seperti lupa gerakan, salah gerakan gitu, atau ditepak gelembongnya Kak, salah gitu Kak. Jadi banyak gitu Kak. Banyak ya. Nah, ketika memainkan randai ini, ada yang bersorak-sorak itu apa sih? Mungkin ada penyebutannya, hip. Ada yang ketika memainkan randai, itu kata-katanya apa sih kalau boleh tahu? Kata-kata yang diteriakin gitu. Tukang gore ya Pak. Oh, tukang apa? Ya, tukang gore. Gore.
Nah, itu gunanya untuk memberi kode untuk perubahan gerakan atau bagaimana? Ya itu kayak pemandu juga, pemandu. Untuk teman-teman yang lain yang sekelompok itu untuk membuat gerakan atau membuat tapak galembong yang kompak, yang satu irama gitu, yang bisa lah gerakan ini digoreng langsung semuanya bergerak gitu. Jadi pemandu lah tukang goreng itu kan. Mandu kayak pemandu sorak ya. Ya berarti harus suara yang besar, ada suara yang kuat ya untuk mensorakin gitu. Biasanya. Itu kata-katanya tuh apa sih yang disorakin gitu? Yang diteriakin sama tukang gore ini? Kalau set biasanya diajarin sama guru-guru tuh ada up, as, ta, ti, o. Nah itu ada artinya nggak tuh? Itu Kak. Ada artinya nggak? Kalau artinya menurut kan nggak ada sih Kak, cuman sebagai acuan aja kalau Acuan. Kalau kode itu up, as, ta, ti, o itu adalah kode bagi pemain-pemain randai itu untuk melakukan gerakan gitu. Oke, jadi Satria juga pernah mencoba ya sebagai tukang gore. Nah, Kak, cuman suaranya agak nggak sampai, jadi kadang kalau ada yang lebih keras suaranya daripada Ustaz, jadi dia aja yang gore biasanya. Iya, harus memiliki suara yang kuat, yang lengking, yang luar biasa ya biasa tukang gore itu. Nah, kalau boleh tahu apa saja kostum-kostum yang dipakai sama pemain randai ini, Satria? Kalau boleh tahu? Kostumnya tuh, kalau biasanya kostum itu tergantung di naskahnya sih Kak. Oke, baik. Kalau ada di dalam naskah itu kayak acara barale, ada juga yang pakai kostum, ada barale itu Kak pakai sunti, yang pakai Tinggulo ya. gitu. Itu kalau yang lain tuh ada juga yang pakai kostum kayak pergi ke Suro, ada juga Kak pakai kain sarung. Peci ada juga Kak. Jadi kostumnya itu biasanya tergantung alur cerita sih Kak. Alur cerita, naskahnya yang dimainkan. Jadi perannya sebagai apa, kostumnya ya sebegini gitu. Oke, nah ini kan masalah kostum itu berdasarkan ceritanya, perannya apa. Nah, kalau Satria itu biasanya peran seorang ayah itu kostumnya bagaimana? Tadi kan Satria bilang peran ayah pernah nikah. Nah, itu kostumnya harus bagaimana? Kalau peran ayah waktu itu memakai baju koko warna putih, terus memakai galembong, memakai deta, terus ada pakai kain sarung yang diikat kayak ke samping Kak. Oh, ke samping. Sarung ke samping. Ada pakai tongkat gitu. Ya. Jadi memang berdasarkan perannya ya, ini kostumnya. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu apa sih perbedaan randai ini dengan tari tradisional yang lainnya, Satria? Kalau perbedaan randai dengan tari tradisional lainnya seperti tari apa ya? Bukan tari tradisional yang lain ya Kak. Kalau di dalam randai itu komplit ya Kak. Jadi semuanya ada di dalam randai itu. Tapi kalau tari nggak ada unsur pertama dramanya itu Kak. Dramanya kan di tari kan nggak ada drama dialog yang disampaikan tuh nggak ada Kak. Iya, cuma gerak aja nari ya. Dan di tari pun lebih ke gerak. Tapi kalau di dalam randai ada unsur dramanya gitu. Oke, jadi tidak bosan ya kalau penonton yang menonton. Ini ada nih ceritanya, ada tarinya, ada musiknya, dan ada silatnya ya.
Oke deh, makin menarik nih sahabat budaya. Dan Satria, kita akan jeda dulu ya. Jadi tetap sahabat budaya tetap bersama kami terus di 92,4 MHz. Untuk memeriahkan bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, LPP RRI Padang menggelar Lomba Pekan Tilawatil Quran ke-51 secara virtual pada tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah atau 13 April 2021. Dengan tema melalui PTQ LPP RRI, kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Cabang yang dilombakan, Lomba Tilawah. Lomba Tausiah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan Lomba Tahfiz. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil aziz. Lomba terbuka untuk umum dengan usia 17 hingga 30 tahun yang dibuktikan dengan identitas diri. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link Google Form yang dapat diakses melalui ppid.rri.co.id dan rri.co.id. Juara 1 untuk cabang tilawah kategori putra dan putri akan mewakili RRI Padang pada tingkat nasional di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Informasi selanjutnya, hubungi kontak person Ana di 085375 908102, Zil Yusra 085383837786. Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80-an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sandal berisik ini adalah Jorong Parik Putui, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting. Kalau jatuh tidak akan pecah, tapi pasti tetap akan berbunyi. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. .4 MHz Perombat RRI Padang. Baik sahabat budaya, kita balik lagi di program Pojok Seni Budaya Perombat RRI Padang untuk malam hari ini. Dan tentunya masih bersama Satria. Ini seorang generasi muda yang cinta dengan seni tradisi Randai, dan juga ini dari BSTM Fakultas Ilmu Budaya FIB ya, FIB Unan ya sahabat budaya. Dan kita sapa lagi, halo Satria. Ya, halo Kak.
Iya, nah Satria, ini kita di sesi terakhir ya. Ini ada yang bertanya di via WhatsApp kita, Satria. Dia mau nanya nih, malam Kak Riri dan Bang Satria, saya Nanda di Simpang Harum mau tanya, apa saja sih properti tari randai Bang? Dan satu lagi, apa saja nama-nama dari kostum randainya? Terima kasih. Oke, ini dua pertanyaan. Pertanyaan pertama katanya, properti yang dipakai di dalam randai itu apa saja sih, Satria? Kalau properti di dalam randai itu di dalam randai maksudnya itu di dalam peran ya Kak? Iya, mungkin dalam peran nih. Kalau dalam dramanya ya sama seperti kostum jika tergantung apa naskah yang dimainkan gitu Kak. Baik, jadi berdasarkan kalau ceritanya itu tentang Pelangka Bako tadi, ya seperti kostum Barale gitu kan. Jadi ada kayak Mara gitu Kak. Mara itu kan memakai ganang tambu di jalan mengelilingi pentas itu Kak. Jadi jalan pakai ada juga pakai payung panji Kak. Untuk Mara itu, jadi alat-alatnya ya yang itulah Kak. Oh, memang udah ada ya propertinya berdasarkan cerita yang akan dibawakan. Dan satu lagi ini apa tadi ya, nanyanya kostum ya, kostum kok nggak salah nih. Oke, kostum yang dipakai itu apa aja katanya? Sebenarnya itu sudah dibahas ya. Apa aja kostum yang dipakai ketika di dalam randai itu, Satria? Kostum tergantung di pemeran gitu. Kalau dia sebagai seorang ayah, biasanya itu memakai kostum datuk lah biasanya. Jadi seorang pemeran ayah itu biasanya seorang datuk gitu biasanya. Baik. Terus kemudian kostum si pemeran yang perempuan biasanya tuh pakai kostum yang anak daro ya, yang mega-mega yang gitu kan Kak. Iya. Nah, kalau di apa untuk yang main kayak yang tadi Kak, yang kayak kostum anak daro gitu. Anak daro. Oke deh. Nah, sebenarnya sih sudah dijelaskan tadi sama Satria ya, kalau untuk berdasarkan perannya. Kalau untuk di lingkaran itu, teman-teman lingkaran itu menggunakan apa tadi? Celana galembong ya. Kemudian apa saja yang dipakai ketika yang itu bagian teman-teman yang membuat satu lingkaran itu, apa aja kostum yang dipakainya, Satria? Kalau yang di lingkaran itu biasanya di atas tuh memakai deta, terus memakai galembong, terus memakai baju, terus ada sesamping. Ya, itu sesamping tuh ikat sesamping. Oke, jadi itu ya beberapa kostum atau pakaian yang dipakai ketika yang bagian lingkaran itu ya, yang suka bersilat-silat tuh ya, itu yang pakaian atau kostum yang dipakainya. Oke deh, Satria, kita sudah hampir di ujung acara. Boleh nih harapan kedepannya sebagai generasi muda yang melestarikan seni tradisi randai ini apa? Silahkan. Harapan untuk anak-anak muda di Minangkabau terkhusus ya Kak, cintailah budaya yang ada di daerah masing-masing, karena tanpa kita kebudayaan itu akan punah. Nah, kalau bukan kita siapa lagi, kan Kak? Harapannya tuh supaya tradisi atau kebudayaan kesenian yang ada di Minangkabau terus ada, terus melahirkan bakat-bakat, terus melahirkan seorang seniman
yang go internasional kan. Misalnya mengharumkan nama Minangkabau ke seluruh penjuru dunia gitu. Amin ya, kita aminkan sahabat Budi, semoga tercapaikan ya, dan tentunya sebagai generasi muda kita harus melestarikan. Karena siapa lagi, takutnya nanti hilang ya, punah atau diambil sama orang lain, mendingan kita lestarikan sendiri. Oke deh Satria, terima kasih sudah meluangkan waktunya ngobrol bareng kita di malam hari ini, dan semoga Satria sukses terus ya, kuliahnya lancar dan tetap melestarikan tradisi Minang, salah satunya Randai. Terima kasih R. Satria. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke deh sahabat budaya, tadi kita sudah berbincang bersama Satria ya, ini salah satu generasi muda yang cinta sekali dengan tradisi, seni tradisi, salah satunya Randai, dan juga bergabung di BSTM FIB Unan. Dan tentunya terima kasih juga yang sudah bergabung malam hari ini sahabat budaya, dan sampai di sini program Pojok Seni Budaya Perompak RRI Padang edisi Senin 22 Maret 2021. Kita akan berjumpa Senin depan dengan jam yang sama, program yang sama, dan tentunya narasumber yang berbeda juga dong. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.